mempersiapkan hati kita untuk perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Saudari-saudara terkasih, pada malam suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan dapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Marilah kita mohonkan berkat Tuhan atas api ini. Ya Allah, dengan pengantaraan putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan. Kuduskanlah kiranya api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kepadanya lah, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus, junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Semuanya kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam kepada adik kau. Ia
Ia telah menghapus hutang dosa lama dengan darah hatinya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikorbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darahnya. Inilah malam waktu leluhur kami Bani Israel Kau hantar keluar dari Mesir melalui Laut Merah, lewat jalan yang kering. Inilah malam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, Kau lepaskan dari kedurhakaan dan dosa. Kau anugerahi rahmat, dan Kau persatukan dalam gereja yang kudus. Bersorak nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Oh, betapa agung kasih-Mu Bapa terhadap kami, sampai putra-Mu Kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh perlu dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh, dosa yang menguntungkan, sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh, malam bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Semoga cahaya suci malam ini mengusir kejahatan, mengambil dosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, menghibur yang berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan-Mu ya Bapa, bernyala terus untuk menghalau kegelapan malam ini.
semoga nyalanya kau gabungkan dengan bintang kejora, dengan bintang kejora sejati, yakni Yesus Kristus yang tak kunjung terbenam. Ia telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Kini ia bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat sekarang dan sepanjang masa. Amin. Dari saudara terkasih, setelah membuka upacara malam ini dengan Maria, marilah sekarang kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita merenungkan bagaimana Allah menyelamatkan umatnya di masa lampau dan bagaimana Ia mengutus putranya menjadi penebus bagi kita. Maka hendaklah kita berdoa agar Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini. Melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Sabda Allah dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan aku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, luhurlah karya penciptaan manusia, tetapi lebih luhur lagi karya penyelamatannya. Kami mohon semoga kami tetap bertahan melawan bujukan dosa, agar layak menikmati sukacita kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pembacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah
yang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir itu lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, laksanakanlah bagi kami yang dahulu kala pernah terjadi. Engkau dahulu menuntun satu bangsa menyeberangi Laut Merah. Bebaskanlah kini semua bangsa dari perbudakan, dan bimbinglah mereka menuju keselamatan melalui air pembaptisan. Semoga segala bangsa mengimani di Kau dan dilahirkan kembali berkat kuasa Roh Kudus menjadi umat baru kesayangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri, madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakkan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Peliharalah di dalam gerejamu semangat putri-putramu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baharuilah kami lahir dan batin agar menjadi mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghampakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Alleluia.
menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Bumi yang hebat, sebab seorang malaikat ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara peraya Vigili Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia. Injil yang baru saja kita dengar dibacakan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Supaya kita memahami situasi dan konteks apa yang terjadi di Yerusalem pada hari Paskah itu, sebetulnya perlu kita membaca lebih lanjut 4 atau 5 ayat berikutnya, itu ayat Matius 28 ayat 11 sampai 15 yang diberi judul Dusta Mahkamah Agama. Kita bisa membayangkan kekacauan dan apa yang terjadi pada Minggu Paskah di Yerusalem itu. Berita kebangkitan Kristus dalam ayat 11 sampai 15 itu disampaikan oleh para penjaga kepada musuh-musuh Yesus yang sedang mengalami euforia kemenangan, bahwa Kristus, bahwa orang itu bangkit. Ini pasti merupakan mimpi buruk
bagi musuh-musuh Yesus itu. Musuh-musuh Yesus itu sebetulnya kelompok kecil. Para pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tetapi walaupun kelompok kecil adalah kelompok yang sangat berkuasa lewat sistem tirani minoritas. Tetapi dalam berhadapan dengan Yesus, mereka juga menggunakan sistem hegemoni mayoritas. Dalam proses pengadilan Yesus, mereka menghasut massa rakyat supaya ikut melawan Yesus, berteriak menyalibkan Yesus, dan memberi tekanan yang luar biasa kepada penguasa pengadilan yang kita lihat akhirnya tidak berani bertindak atas nama keadilan. Sehingga yang kita lihat dalam pengadilan Yesus adalah pengadilan yang tidak adil. Massa rakyat yang berhasil dihasut oleh kelompok kecil berkuasa ini di kalangan orang-orang Yahudi berhasil menekan dan menakuti sang hakim sehingga tidak berani bertindak sebagai hakim yang adil. Dia dipaksa cuci tangan. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tahu bahwa Yesus tidak pantas dihukum mati di atas salib. Tetapi akibat tekanan tirani minoritas dan hegemoni mayoritas ini, pengadilan yang terjadi adalah pengadilan yang tidak adil. Mereka berhasil menghancurkan Yesus, dan dengan demikian mereka tampil sebagai pemenang, mengatakan orang ini yang namanya Yesus adalah penipu. Kalau dia betul dari Allah, pasti Allah akan membantu dan menyelamatkan dia. Nyatanya tidak, dia mati dihukum di atas salib. Sehingga sampai pada Minggu Paskah itu musuh-musuh Yesus itu dalam euforia kemenangan. Tetapi dengan berita yang disampaikan oleh para penjaga kubur bahwa dia yang mereka hancurkan bangkit, itu bukan main, merupakan mimpi buruk bagi mereka. Maka apa yang terjadi selanjutnya dikatakan bagaimana mereka berunding dengan para penjaga itu, dan apa yang terjadi. Mereka menyogok para penjaga itu supaya tutup mulut. Kalau ditanya oleh penguasa, katakan saja bahwa ketika kami sedang tidur, lalu murid-muridnya datang, itu cerita yang murid-muridnya datang mencuri mayatnya, mencuri jenazahnya. Dan kalau nanti ada masalah dengan wali negeri, tidak usah khawatir, serahkan urusan itu kepada kami. Sehingga apa yang terjadi itu disebarkanlah berita hoax bahwa tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya, dan mereka
mencurinya, lalu sekarang memberitakan berita hoax bahwa dia bangkit. Dan apa yang dikatakan selanjutnya pada ayat 15. Jadi para penjaga itu menerima uang besar itu dan berbuat seperti yang dipesankan oleh para musuh Yesus itu kepada mereka. Dan ditambahkan, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan Injil Matius itu ditulis perkiraan antara tahun 70-80-an. Jadi berarti sampai 40 sampai 50 tahun kemudian hoax dari para musuh Yesus itu disiarkan. Tetapi kenyataan tidak bisa disangkal. Pengalaman akan penampakan kebangkitan Yesus oleh murid-muridnya itu justru di pihak pengikut-pengikut Yesus yang sampai pada Jumat Agung itu menjadi putus asa dan barangkali menyesal-nyesali hidupnya. Mereka telah berbuat kesalahan yang fatal dalam hidupnya. Mereka telah menyangka, mempercaya kepada Sang Mesias yang sejati. Ternyata mereka keliru. Maka mereka lari tersiar. Tetapi dengan pengalaman kebangkitan Yesus, mereka kembali menemukan iman yang mereka miliki sebelumnya. Sehingga berita kebangkitan Yesus itu menjadi sungguh berita titik balik dalam iman murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri. Dan itulah berita yang menjadi inti iman Kristiani. Dan mari kita pikir itu bahwa itulah inti iman Kristiani. Mari kita pikirkan, kalau Yesus berakhir dengan Jumat Agung, mati dan selesai, lalu apa yang kita bisa harapkan dari Yesus Kristus? Dia sama dengan setiap manusia, anak manusia dilahirkan, bertumbuh menjadi besar, dewasa, dan bahkan masih pada usia sangat muda, dia sudah tertimpa hukum nasib yang tak ada seorang anak manusia pun yang bisa terbebas daripadanya, yang namanya kematian. Orang berkata, tidak ada satupun yang pasti di dunia ini. Tetapi saya kira ucapan itu salah. Karena sekurang-kurangnya ada satu kepastian. Inilah, sekali seorang anak manusia dilahirkan ke dunia ini, maka di tangannya yang mungil, dia menggenggam sebuah kepastian. Kepastian apa itu? Bahwa sekali kelak dia akan hilang dari dunia ini. Sekali kelak dia akan mati. Dan Yesus pun tidak terluput dari itu. Jadi, sampai Jumat Agung, Yesus oleh para musuhnya dianggap kisahnya selesai, dan juga oleh murid-murid Yesus sendiri. Tetapi dengan pengalaman kebangkitannya, itulah lebihnya Yesus. Oleh karena itulah Jumat Agung
tanpa Paskah itu sia-sia. Atau kalau kita melihat secara lebih luas, dalam kekristenan kita merayakan dua hari raya paling besar, kan Natal dan Paskah. Mana yang lebih besar dari kedua hari raya besar itu? Pasti Paskah. Mengapa? Karena Natal yang ditutup dengan Jumat Agung, apa lebihnya Yesus dari saya? Apa lebihnya Yesus dari kita masing-masing? Tidak ada yang bisa kita harapkan pada dia. Dia lahir, besar, dan bahkan mati konyol di atas salib. Apa yang bisa kita harapkan pada dia? Tetapi dengan berita Paskah, itulah inti iman Kristiani kita, bahwa riwayat Yesus, kisah Yesus tidak ditutup dengan Jumat Agung, tetapi Jumat Agung itu mengantar ke hari Paskah. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita camkan itu. Bagaimana berita kebangkitan Yesus menjadi inti kunci iman Kristiani kita. Dan sesungguhnya setelah pengalaman kebangkitan Yesus itu, tetap saja banyak orang yang tidak mau percaya. Oleh karena itulah kita bisa memahami bagaimana apa yang ditekankan oleh Paulus di dalam surat kepada umat di Korintus, surat yang pertama. Dalam bab 15 ayat 14 dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Memang, apa lebihnya Yesus kalau kisahnya selesai dengan Jumat Agung, dengan kematiannya di atas salib? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Selanjutnya, Paulus menegaskan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, apa yang bisa kita harapkan kalau Yesus berakhir kisahnya dengan Jumat Agung, mati di atas salib? Kita tetap dalam dosa kita. Nah, di sini baiklah kita lihat apa arti kebangkitan Kristus dalam hubungan dengan dosa, dengan maut. Dalam kitab Kejadian, kita membaca bagaimana dosa itu membawa kematian. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 17 ada perintah dari Allah ini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Jadi kematian adalah akibat dari dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah melawan Allah, tidak menerima
tidak mau menerima Allah dan mau menjadi Allah sendiri. Bukankah itulah isi dari godaan yang membuat nenek moyang manusia yang pertama itu makan buah terlarang, artinya tidak mau tunduk kepada Allah dan mau menjadi Allah sendiri. Akibatnya apa? Mati. Jadi dosa itu mendatangkan kematian. Dan kalau Yesus tidak bangkit, dia juga tidak punya kuasa atas kematian. Tetapi berita kebangkitan menegaskan dia menang atas maut. Oleh karena itulah kitab suci berkata kepada kita, hai maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Nah, sekarang dengan berita kebangkitan Yesus, berarti Yesus mengalahkan maut, berarti Yesus mengalahkan dosa. Karena apa? Karena dia hidup pada Allah. Dekat dengan Allah adalah kehidupan. Jauh dari Allah adalah kematian. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan Yesus memberi makna penebusan kepada kematiannya. Kematian adalah akibat dosa, tetapi kebangkitan berarti hidup pada Allah. Dan semua orang yang menerima dan mengikuti cara hidup Yesus akan mengalami kebangkitan. Itulah yang kita rayakan pada malam Paskah ini. Oleh karena itulah sesungguhnya kalau kita sungguh paham apa inti yang kita rayakan pada Paskah, kita harus saling menyapa dengan ucapan merdeka. Kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari kematian, kita hidup pada Allah berkat Yesus Kristus. Saudari-saudara terkasih, oleh karena itu mari pada perayaan malam Paskah ini kita saling mengucapkan selamat Paskah, selamat mengalami pemerdekaan dari kematian, karena kita akan hidup dalam Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kini kita akan memasuki upacara pembaruan janji baptis. Saudari-saudara terkasih, berkat misteri Paskah ini kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru.
dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, singkatnya sikap kita yang lama, yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan tema membangun kehidupan ekonomi yang bermartabat. Dari sebab itu, saudari-saudara yang berbahagia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami Sanggupkah kebiasaan yang melanggar hak-hak asasi manusia? ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara mengupayakan tema APP APP Nasional tahun 2020 ini, yakni membangun ekonomi yang bermartabat? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah kecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Maka percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Kini saudara-saudara akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya-karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Amin.
Kini marilah sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan kita memanjatkan doa-doa kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus, putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Untuk setiap permohonan umat menjawab, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Pengasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih bermartabat, khususnya bahu-membahu dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Baik, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putramu. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi semua saja yang mengikuti perayaan Paskah ini, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi semua tenaga medis, para dokter, para perawat dan tenaga relawan yang bekerja di garis depan dalam penanganan pasien COVID-19, ya Bapa yang Maha Kuasa, lindungilah mereka semua dari bahaya virus ini, agar dengan kesehatan jiwa raga mereka tetap mampu melaksanakan pelayanan demi kesehatan dan keselamatan saudara-saudari mereka. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi mereka yang telah meninggal karena pandemi COVID-19, ya Bapa yang Maha Baik, ampunilah dosa-dosa mereka berkat wafat dan kebangkitan Kristus, dan kini perkenankanlah mereka menikmati kehidupan yang kekal di surga. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Bagi kami semua yang terdampak oleh pandemi COVID-19, ya Bapa yang Maha Kuasa, dengan kuasa kebangkitan Kristus, bebaskanlah kami dan seluruh dunia dari pandemi virus corona yang mengancam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Selanjutnya, mari bersama dengan saudari-saudara kita yang berbahagia berkenaan dengan ulang tahun mereka, kita mengangkat puji syukur kepada Tuhan. Pertama untuk Pastor Victor Patabang yang berulang tahun ke-61, untuk Anita Anastasia, Valerina Dian Rantetana, dan boleh jadi masih ada saudari-saudara kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, tetapi juga ulang tahun pernikahan. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, bersama dengan anak-anakmu yang berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahiran atau hari ulang tahun pernikahan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan atas segala
berkat dan rahmat yang boleh mereka alami sampai saat ini. Dan bersama dengan itu Tuhan, kami berdoa moga-moga berkat-Mu senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kerana Engkau sudi memberikan usia yang panjang, kesehatan yang baik, dan sukses serta kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Akhirnya, kecuali saudari-saudara kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka akibat pandemi COVID-19, juga mari kita ingat saudari-saudara kita, sanak keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Semoga mereka dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kiranya saudari-saudara kami yang telah mendahului kami ke alam baka, antara lain almarhumah Yohana Tumanan, dan masih banyak lagi sanak keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang kami kenal, yang telah mendahului kami kembali ke alam baka. Kiranya berkat kebangkitan Kristus mereka pun ikut bangkit dan masuk ke dalam kehidupan yang berbahagia di rumah Bapa. Marilah kita mohon. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semua persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah putramu, anak domba Paskah yang telah dikorbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, untuk dengan iman yang kokoh menyongsong masa depan yang cerah, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada malam ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih Maria, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tidak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada malam Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dengan semua uskup, para imam, diakon, semua pelayan sabdamu, serta seluruh umat kesayanganmu. Ingatlah akan saudari-saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berilah
Saudari-saudara, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus ini kita hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Yesus
kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang telah kami terima juga dengan kerinduan. Kami mohon kuatkanlah kami dalam persiarahan hidup untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa semua orang, kami bersyukur atas malam ini, karena Engkau telah memancarkan cahaya-Mu atas kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Kami bersyukur kepadamu atas pengharapan akan hidup yang telah Kau bangkitkan di dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan mendengarkan sabdamu dan memuji kasih setiamu. Kami mohon semoga tetap demikianlah adanya, agar kami tetap bahagia atas hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dimanapun berada, sebelum menutup perayaan malam Paskah ini dengan sekali lagi memohon berkat Paskah dari Kristus, perkenankan saya atas nama Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar, atas nama seluruh staf keuskupan kita, menyampaikan kepada seluruh umat Keuskupan Agung Makassar dimanapun kalian berada, selamat Paskah. Merdeka, kita merdeka dalam Kristus. Oleh karena itu marilah dengan suasana bahagia dan penuh rasa kemerdekaan itu kita menutup perayaan malam Paskah ini dengan sekali lagi memohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Maria Paskah ini Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Amin. Semoga demi kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya, kita dengan hati yang riang gembira sampai pada perjamuan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi malam Paskah sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
mengucapkan berlimpah terima kasih kepada teman-teman Komsos yang Komsos ke KAMS yang selalu mempersiapkan perayaan kita sepanjang pekan suci ini dengan baik sekali. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada teman-teman para rekan seimamat dan suster yang mempersiapkan liturgi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang bertugas dalam perayaan Malam Paskah ini, kepada dirigen, kepada organis Paul dan petugas lainnya. Ya, terima kasih semua ya. Ya, Tuhan memberkati kita. Merdeka ya.